Halo semua, jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah pengantar sistem informasi yaitu tentang strategi bisnis dan IT untuk pengembangan dan kami mengambil topik yaitu Business Strategies and Use of Information Technology toward ASEAN MSMES Performer in the Post-Pandemic Crisis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dewi Putri Malasari dengan NIM 187251007. Dan saya Gustiara Dwi Katrisni dengan NIM 187251008. Oke, selanjutnya adalah yang pertama latar belakang. Jadi, globalisasi dan ekonomi digital membuat UMKM harus meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan kemampuan TI. Di negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, UMKM memegang peranan besar karena mereka menyumbangkan sebagian besar tenaga kerja dan bisnis nasional. Namun, setelah pandemi, UMKM menghadapi tantangan baru, yaitu yang pertama adalah UMKM menjadi tulang punggung perekonomian ASEAN. Sekitar 79,9% hingga 9,9% dari unit usaha dan 51,7% hingga 97,2% penyerapan tenaga kerja. Lalu yang kedua, disrupsi digital dan pandemi membuat UMKM harus beradaptasi. Dan yang terakhir, digitalisasi seperti online selling, IT system, digital supply chain semakin wajib agar UMKM mampu bersaing di ranah global. Next, untuk tujuannya sendiri, yakni penelitian ini tuh bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi bisnis dan penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja UMKM di negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Malaysia di pasca pandemi. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah strategi bisnis. Strategi adalah cara organisasi bersaing di pasar. Aspek strategis meliputi yang pertama R&D dibanding penjualan, lalu jumlah karyawan dibandingkan penjualan juga, dan yang ketiga pertumbuhan historis, yang keempat marketing dan penjualan, yang kelima variasi tenaga kerja, dan yang keenam investasi modal serta strategi bisnis digital, pemahaman teknologi, tujuan alokasi sumber daya, governance, roles, dan responsibilities. Kesimpulan teori ini yaitu strategi bisnis yang baik meningkatkan kinerja UMKM. Landasan teori yang kedua adalah mengenai penggunaan teknologi informasi. Bahwasanya indikator teknologi informasi itu yang pertama adalah hardware, yang kedua software seperti aplikasi, OS, sistem keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah brainware, yakni kompetensi karyawan. Yang keempat itu ada prosedur sistem, meliputi input, proses, dan output. Terus yang kelima jaringan internet. Nah, kesimpulan teori ini adalah semakin baik penggunaan TI, maka semakin meningkat kinerja UMKM. Lalu yang ketiga adalah kinerja UMKM. Diukur dari tumbuhan, kinerja UMKM dipengaruhi oleh strategi, inovasi, digitalisasi, dan kualitas informasi. Next, metode penelitiannya sendiri itu yang pertama menggunakan metode deskripsi analitik, terus data yang diperoleh yakni data primer berupa kuesioner UMKM di Jawa Barat sebanyak 130 responden, terus sekunder dari literatur UMKM ASEAN. Terus analisis yang digunakan yang pertama adalah validitas dan reliabilitas, terus yang kedua uji T berupa parsial, terus yang ketiga ada uji F berupa simultan. Dan variabel yang didapat yakni X1 yang berupa strategi bisnis, yang kedua adalah X2 berupa penggunaan TI dan Y berupa kinerja UMKM. Lalu adalah pembahasan. Yang pertama adalah pengaruh strategi bisnis. UMKM yang punya strategi jelas
kemajuan digitalisasi inovasi pemasaran menunjukkan performa lebih baik. Contoh dari negara-negara berikut. Yang pertama adalah Indonesia, meningkatkan layanan digitalisasi pemasok dan pelanggan. Lalu Singapura, strategi paten atau IP untuk memperluas pasar global. Dan Vietnam, strategi digital meningkatkan kualitas sistem akuntansi. Pembahasan yang kedua yakni mengenai pengaruh penggunaan TI sendiri. Penggunaan TI itu meningkatkan efisiensi, penjualan, proses internal, dan daya saing. Contoh negaranya seperti Filipina. Filipina yakni UMKM memanfaatkan media sosial, yang merupakan negara pengguna tertinggi pemanfaatan media sosial UMKM. Terus yang kedua ada Thailand. Di sini UMKM bertahan pandemi karena mulai menerapkan teknologi. Terus yang ketiga ada Malaysia. Malaysia didapatkan tertinggal dalam digitalisasi dan perlu strategi yang lebih kuat. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, strategi bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM ASEAN. Lalu, penggunaan teknologi informasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Yang ketiga, UMKM yang menggabungkan strategi bisnis kuat ditambah TI optimal memiliki kinerja tertinggi. Lalu, digitalisasi menjadi faktor kunci pasca pandemi. Dan yang terakhir, UMKM berkontribusi besar terhadap GDP, tenaga kerja, dan ekspor, sehingga peningkatan kinerja berdampak kepada ekonomi negara. Selanjutnya, saran sendiri yang pertama yakni UMKM perlu memperkuat strategi bisnis berbasis digital. Terus yang kedua, pemerintahnya tuh harus meningkatkan program pendampingan dan digitalisasi UMKM. Dan yang terakhir itu yakni penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah negara dan memperluas variabel. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.